Bu Aji, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Di sini saya ingin mengajak Ibu Aji kepala sekolah untuk berdiskusi, Bu. Saya di tugas kemarin di Guru Penggerak itu membuat kami diberi tugas untuk membuat semacam program yang bisa nantinya diwujudkan di sekolah seperti ini. Nah, saya mengambil prakarsa perubahan itu tentang bagaimana meningkatkan literasi digital murid dalam pembelajaran gitu, dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Nah, di sini Bu Aji, saya ingin berdiskusi Bu Aji tentang apa-apa saja aset yang ada di sekolah ini, Bu Aji. Kita kan kemarin sudah melakukan rapat tentang pemetaan aset, tapi untuk lebih jelasnya bisa mungkin Bu Aji sampaikan aset-aset apa saja yang ada di sekolah ini yang mungkin bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas Bu Aji. Sekarang kan 2 tahun yang lalu kita sudah dapat bantuan Chromebook. Ya. Itu kan ada 15 unit. Nah, selama ini karena mungkin tergantung dari jaringan tidak pernah dipakai. Ya, tapi sebagian teman-teman guru sudah meminjam. Nah, kalau bisa Ade, Ibu Juni, itu alat itu bisa dimanfaatkan. Kebetulan ada di ruangan saya tersimpan, Chromebook itu sebanyak 15 unit. Ini bisa dibagikan, dimanfaatkan oleh siswa. Pada saat pembelajaran dalam kelas itu kan bisa dipakai itu. Nah, itu tinggal kita menjaga pemeliharaannya, menjaga jangan sampai anak-anak bisa memakai atau menggunakan alat itu dengan di luar dari pembelajaran. Jadi kita menuju ke pengoptimalan penggunaan Chromebook ya Bu Aji, karena kan di sekolah kita ada 15 unit ternyata bantuan Chromebook. Kalau mungkin pelaksanaannya nanti bisa Bu Aji pada saat setiap guru kalau bisa setiap guru itu menggunakannya. Jadi maksudnya jangan cuma saya saja, misalnya setiap guru membiasakan untuk menggunakan Chromebook di dalam kelas ya, dan dipakai oleh murid. Kalau misalnya untuk menjaga keamanan dari Chromebooknya Bu Aji, mungkin bisa seperti ini. Karena ada 15 unit, tapi itu kan terlalu, kalau misalnya 15 unit dalam satu kelas itu kayaknya susah kita handle anak-anak Bu Aji, apalagi ini barang yang lumayan lumayan bahaya kalau rusak cepat begitu. Jadi mungkin teknisnya nanti bisa siswa itu dibagi per kelompok Bu Aji. Jadi misalnya dalam satu kelas terdiri dari 20 sampai 25 siswa, jadi bisa 5 atau 4 kelompok. Jadi pada saat gurunya melakukan pembelajaran, Chromebooknya bisa digunakan oleh murid per kelompok 1 Chromebook. Kan itu kan lebih mudah diawasi Bu Aji. Terus mungkin anak-anak juga diberi tanggung jawab, misalnya satu kelompok, ketua kelompoknya diberi tanggung jawab selama memakai Chromebook itu harus mencegah, harus memperingati teman-temannya. Mungkin di Bu Aji itu bagaimana menurut Bu Aji? Seperti itu, karena kenapa? Pertama, jangan sampai kita bagikan ke anak, karena ini Chromebook harus ada datanya. Ya, datanya insya Allah sekolah itu akan menanggung itu. Sekolah akan menanggung nanti sampai sama negara. Yang pastinya guru pelajaran tersebut yang saat itu mengajar dan menggunakan alat ini, Chromebook ini, harus mewanti-wanti kepada siswa. Karena kalau rencana ada itu mau membagi 5 ke 4 kelompok, diberi 1 orang tanggung jawab di situ. Ya, di situ jangan sampai anak-anak bisa terus bersenggolan, akhirnya jatuh itu barang. Dan untuk optimalisasi penjagaannya itu dikasih 1 orang 1 kelompok untuk penanggung jawab saja di situ. Begitu. Ya, karena kita melihat kan di sekolah ini tidak ada belum ada matematik Bu Aji ya. Prihatin sekali kalau anak-anak mengetik saja tidak bisa gitu. Padahal kan kita punya aset Chromebook atau beberapa laptop guru mungkin yang bisa digunakan untuk memfasilitasi murid dalam pembelajaran literasi digital. Nah Bu Aji, kalau misalkan dalam kelompok tadi kan kita bagi ceritanya 1 kelompok itu 1 Chromebook. Nah, kemudian ada juga siswa diberikan tanggung jawab.
apakah kira-kira misalnya kalau misalnya gurunya juga sebelum masuk dalam pembelajaran, apakah perlu kita lakukan sosialisasi Bu Aji? Karena kan seperti yang kita tahu mungkin baru beberapa teman yang menguasai atau belum pernah menggunakan Chromebook, dan selebihnya itu belum. Kemudian kalau misalnya kuota data Bu Aji, saya rasa anak-anak itu bersedia karena mengingat sekitar 80% siswa kita sudah punya HP, dan kalau mereka diberi kebijakan membawa HP pada hari yang ditentukan disuruh oleh guru untuk pembelajaran, itu mereka antusias karena kan mereka bisa pakai di situ untuk pembelajaran Bu Aji, jadi bisa diambil datanya untuk dikonekkan ke Chromebook Bu Aji. Jadi saya rasa tidak harus memberatkan sekolah. Saya rasa siswa tidak keberatan karena kemarin itu ada tugasnya menggunakan HP itu peserta didik siapkan semua kuotanya masing-masing, jadi gampang sekali Bu Aji kalau nanti. Oh ya seperti itu Dinda. Jadi untuk persiapan tadi ada katakan harus ada sosialisasi dulu, karena di antara teman-teman mungkin termasuk penggunaan dari Chromebook itu ya itu sangat diperlukan sekali, terutama kepada siswa kita. Ya kasihan kan mungkin masa di antara siswa kita yang tidak punya HP ya, jadi harus ada bimbingan terlebih dahulu mungkin, karena tidak seperti itu Dinda. Ya jadi nanti mungkin di lain kesempatan saya akan mengajak rekan-rekan guru Bu Aji untuk diskusi, kemudian melakukan sosialisasi tentang dibantu dengan Ibu Anggrani sama Ibu Sumarni tadi kepada teman-teman yang belum tahu itu Chromebook. Jadi kalau misalnya mereka sudah paham sedikit, mereka akan belajar mandiri nanti, baru mereka bisa memakainya di kelas bersama murid Bu Aji. Nanti membantu meningkatkan literasi digitalnya siswa di sekolah kita Bu Aji. Ya, terima kasih banyak Bu Aji atas waktunya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan karena telah meluangkan waktu Bapak Ibu. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu selaku rekan-rekan sejawat di sekolah untuk berdiskusi atau kita bertukar pikiran ya Ibu ya, tentang kira-kira kemarin kan kita sudah memetakan aset, ya kan Pak ya, memetakan aset sekolah kita. Kemudian ada aset TIK di sekolah kita. Saya tadi juga sudah bicara sama Bu Aji. Di sekolah kita itu ada beberapa laptop, ada Chromebook, ada LCD, proyektor, ya Bapak Ibu ya. Nah di sini melalui curah pendapat ini, saya ingin bertanya kepada Ibu-ibu kira-kira kegiatan apa yang kira-kira yang bisa kita lakukan di sekolah kita ini Bapak Ibu untuk meningkatkan literasi digital siswa dalam pembelajaran. Mungkin ada dari Bapak Son ide-idenya seperti apa Pak? Yang pertama terkait dengan pembelajaran, sebaiknya pembelajaran itu ada kaitannya dengan IT, termasuk penggunaan IT, karena sekarang sama digitalisasi, jadi tidak ada lagi berbahasa bahwa IT itu susah. Ada Ibu Sani dengan memanfaatkan aset di sekolah kita Bu, kira-kira aset apa yang bisa kita pakai Bu dalam pembelajarannya nanti? Ya, mungkin saya sepakat dengan Pak Sonda itu lengkap tentang sendiri. Oke, jadi mungkin kita bisa pakai kalau laptop kan terbatas. Kalau pakai Chromebook serasa itu bisa. Jadi kita punya 15 unit. Tapi tadi ke sama Ibu Aji, Ibu Kepala Sekolah, dia bilang katanya kalau bisa siswa dibagi dalam kelompok. Jadi misalnya dalam satu kelas ada 4 atau 5 kelompok, satu kelompok satu kelompok saja, karena kan yang ya tidak cukup dan setengah mati kita jaga ini aset sekolah, apalagi kalau besar kan sayang.
Tapi sebelumnya mungkin kan ada beberapa di teman kita rekan sejawat kita yang masih tidak mengenal. Saya sendiri juga nih Pak belum terlalu mengenal Chromebook. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ini Pak supaya sebelum kita action di kelas bersama modal, guru-gurunya juga bisa Chromebook. Ya, kalau menurut saya dan kawan, termasuk saya kalau Chromebook masih nol. Siapa rekan sejawat misalkan staf tata usaha yang memang sudah paham tentang penggunaan alat tersebut, kita akan secara bertahap. Yang pertama yang mengerti ini sosialisasikan kepada teman-teman sejawat, guru dan staf. Yang kedua nanti diimplementasikan kepada siswa-siswa, artinya sudah guru tersebut bisa menggunakannya dengan baik. Pak, kalau menurut Bapak dengan Ibu, kalau misalnya selain kegiatan literasi dan gunakan Chromebook, ada tidak kegiatan yang Bapak Ibu temukan misalnya di media sosial atau di YouTube, kegiatan literasi yang meningkatkan literasi digital murid itu kegiatannya nanti itu seperti apa? Kalau misalnya mereka pakai Chromebook, mereka akan membuat apa kira-kira nanti di dalamnya? Ya, kalau bisa mungkin ada komunitas dari murid ini Pak? dari murid. Maksudnya Komunitas dari sekolah, dari guru bersangkutan membuat aplikasi atau macam apa yang bisa menarik kepada siswa untuk selalu membukanya. Apakah itu bentuk aplikasi atau apa namanya, yang membuat siswa tertarik untuk selalu menggunakan IT atau Chromebook. Menurut saya. Kalau Ibu Sani, kalau misalnya Ibu Sani nanti menggunakan Chromebook di kelas bersama murid, kira-kira kegiatan apa nanti yang Ibu Sani terapkan ke siswa menggunakan Chromebook? Bikin apa kira-kira misalnya dalam Chromebook? Apakah menggunakan Microsoft Word-nya untuk mengetik atau membuat presentasi atau bagaimana? Pembelajaran berarti siswa kita minimal harus mau menerapkan menghidupkan Chromebook dulu ya Pak, baru nanti secara berkelompok dibimbing untuk paling tidak pintar mengetik, kemudian membuat presentasi sehingga nanti kalau mereka presentasi mereka bisa tayangkan nih di depan kelas untuk apalagi kan kita punya proyektor beberapa unit. Oke, keren sekali Pak. Jadi rencananya kegiatan ini nanti akan kita jalankan sama-sama, akan disosialisasikan bersama guru yang lain sehingga semua guru minimal sebulan sekali lah bisa menggunakan Chromebook bersama siswanya di kelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Hai, kembali lagi dengan gue Ami masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sengaja Ibu kumpulkan kalian semua di sini pengurus OSIS bahkan perwakilan dari setiap kelas ya. Nah, di sini kita akan melakukan diskusi. Diskusinya tentang apa? Jadi diskusinya itu tentang rencananya itu membuat program. Programnya itu kita akan belajar meningkatkan literasi digital. Ya Bu. Kalian maksudnya? Ya Bu. Nah, di programnya itu nanti kita menggunakan aset TIK yang ada di sekolah. Ada laptop, ada proyektor, kemudian ada Chromebook. Nah, sebelum Ibu buat programnya, Ibu ingin bertanya pendapat dengan kalian. Silakan kalian keluarkan pendapat dari aset TIK
yang kita punya di sekolah, kira-kira kalian mau menggunakan estetik apa dalam belajar? Mungkin HP bisa laptop, justru karena kita mau belajar juga. Nanti kan kalau kalian SMA kuliah pasti berurusan dengan laptop. Iya, pastinya gitu. HP juga pilih yang pertama. Jadi di sini di SMP karena kita punya alatnya, kenapa tidak dipakai dalam pembelajaran? Jadi apa tadi? Bisa pakai HP pastinya kan rata-rata kan punya laptop. Kemudian Chromebook. Kita pakai Chromebook. Chromebook itu sama seperti laptop. Chromebook di sini ada 15 unit. Kalau kita mau bagi satu kelas berapa orang itu ada 20 lebih toh? Tidak cukup. Kira-kira ketika nantinya kita sudah menerapkan pembelajaran literasi digital di kelas, Ibu ingin minta pendapat kalian. Kira-kira kalian ingin gunakan Chromebook-nya itu untuk apa-apa saja? Untuk apa kira-kira? Coba Gunawan, untuk apa? Untuk belajar, mengerjakan apa lagi? Ya, mengerjakan tugas juga bisa. Kenapa? Belajar mengetik. Nah, nanti juga ada belajar presentasi. Nah, nanti di situ kita akan belajar membuat presentasi melalui PowerPoint. Nah, dan akan seru sekali lagi kalau kita bisa, kalian kan rata-rata sudah bisa Canva. Toh? Nah, di situ nanti lebih mantap lagi kalau kita gunakan di Chromebook itu Canva. Apalagi banyak sekali template-template di dalam yang bisa dipilih, seperti itu. Nah, oke, jadi isinya tentang kemampuan atau keterampilan yang ingin saya kuasai setelah menggunakan Chromebook. Itu saja. Silakan dituliskan. Ini dibacakan hasil diskusi kita. Kemampuan yang ingin saya kuasai dalam menggunakan Chromebook adalah ingin mengetik dengan lancar, ingin menguasai menggunakan Chromebook, mencari informasi. Media pembelajaran yang saya suka adalah menggunakan media buku cetak. Kegiatan pembelajaran yaitu pembelajaran game, pembelajaran berkelompok. Oke, coba Resti. Kemampuan yang saya ingin kuasai dalam menggunakan Chromebook yaitu saya ingin mempelajari cara mengetik dan saya ingin membuat deskripsi dalam alat chip atau Chromebook. Oke. Kegiatan apa yang kalian suka ini? Saya Selain mengetik. Coba siapa yang mau keluarkan pendapatnya? kegiatan pembelajaran. Ya, kegiatan apa yang kalau Anugrah? Kalau saya belajar sambil bermain. Partisipasinya para pengurus OSIS ini ya, dari setiap kelas. Next time kita meeting lagi membahas program-programnya kalian. Jadi bukan program dari Ibu, program-programnya kalian sebagai pengurus OSIS. Kemudian nanti kita akan diskusikan apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Oke ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.